Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Ini dari Menpan RP ya, Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia teman-teman ya. Tertanggal 14 Maret 2023 ya. Sifatnya sangat segera ya. Hal pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023 teman-teman ya. Jadi teman-teman ini sudah waktunya dari daerah untuk mengusulkan untuk tenaga ya. Jadi ini ada hal dari Menpan RB untuk pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Yang terhormat pejabat pembina kepegawaian instansi pusat, pejabat pembina kepegawaian instansi daerah di tempat teman-teman ya. Oke, kita bacakan untuk isi suratnya teman-teman ya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara yang mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dengan penetapan Menteri PANRB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja teman-teman ya. Selanjutnya, usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN atau APBD dengan prinsip zero growth ya. Kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, jadi untuk bidang pendidikan dan kesehatan itu harus ya, bukan nanti ketersediaan anggaran berapa, jadi harus, soalnya ini pelayanan dasar teman-teman ya. Sedangkan untuk usulan jabatan fungsional dapat pula diusulkan untuk semua jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan masing-masing jabatan fungsional dan akan ditetapkan sesuai ketersediaan instrumen seleksi. Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan ASN sebagai berikut. Yang pertama adalah instansi pusat. Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK ya, Pejabat Pembina Kepegawaian, dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023 serta kesediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi harus menimbang untuk peta jabatan dan batas usia pensiun. Nah, jadi harus ada yang mengganti teman-teman ya. Poin A ya, instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. B, usulan kebutuhan CPNS hanya pada jabatan di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen teman-teman ya. Kemudian C, merujuk huruf A, usulan kebutuhan CPNS untuk jabatan pelaksana berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 1103 Tahun 2022. Kemudian D, kebutuhan tenaga dosen sebagaimana dimaksud pada huruf A, merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian E, usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada Peraturan Menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 158 Tahun 2023 dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai rekomendasi dari instansi pembina. Nah, kemudian poin F, kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan teman-teman ya. Oke, lanjut. Untuk poin kedua, instansi daerah ya, usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan juga teman-teman ya, yang telah ditetapkan oleh PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023. Nah, jadi sama teman-teman ya, instansi pusat dan instansi daerah
yaitu untuk mempertimbangkan untuk peta jabatan yang sesuai. Nah, kemudian yang kedua adalah melihat jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun. Nah, nantinya biar diganti dengan P3K yang baru teman-teman ya. Kondisi geografis daerah, rasio jumlah penduduk dengan ASN, rasio alokasi anggaran belanja pegawai serta kesediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. A. Usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan pada satuan atau unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Usulan kebutuhan P3K diutamakan bagi satuan atau unit kerja yang dalam pengadaan ASN tahun 2022 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru teman-teman ya. Nah, jadi untuk usulan juga bisa untuk satuan unit yang pengadaan ASN tahun kemarin ya 2022 tidak mendapatkan alokasi. Ya, ini juga bisa dibuat usulan teman-teman ya. Kemudian poin B, usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada peraturan Menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan keputusan Menteri PANB nomor 158 tahun 2023 dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai rekomendasi dari instansi pembina teman-teman ya. Kemudian kebutuhan tenaga guru merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian poin D, kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan teman-teman ya. Kemudian poin 3, instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN yang memuat data terkait struktur organisasi, analisis beban kerja, existing pegawai, jumlah usulan kebutuhan ASN, dan masa hubungan perjanjian kerja P3K melalui aplikasi e-formasi mulai tanggal 20 Maret sampai 30 April 2023 teman-teman ya. Kemudian instansi wajib melengkapi dokumen sebagai berikut. Yang pertama adalah A. Tautan peta jabatan terbaru yang telah ditetapkan dan dapat diakses atau diunduh. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian poin B, surat usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 yang telah ditandatangani oleh PPK ya, teman-teman ya. Kemudian C, cetak rincian usulan dari aplikasi e-formasi yang telah ditandatangani oleh PPK. Dan D, surat kesanggupan pembayaran gaji, tunjangan, dan pengembangan kompetensi pegawai yang telah ditandatangani oleh PPK teman-teman ya. Kemudian poin kelima, kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Menteri PANRB melalui aplikasi e-formasi paling lambat 30 April 2023 teman-teman ya. Jadi pengusulannya mulai 20 Maret sampai 30 April. Kemudian petunjuk teknis mengenai tata cara pengusulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 dapat diakses melalui aplikasi e-formasi pada periode pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 teman-teman. Nah, kemudian dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan, kami menyatakan instansi saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Dengan beberapa hal yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja saudara kami sampaikan terima kasih langsung ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pak Abdullah Azwar Anas teman-teman ya. Tembusan Presiden RI, Wakil Menteri Keuangan, Kepala BKN, dan Kepala BKPP teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi intinya yang di sini untuk pengusulannya jadi harus melihat untuk peta jabatan teman-teman ya, baik instansi daerah maupun instansi pusat. Kemudian untuk selanjutnya yaitu adalah poinnya pengusulan harus mempertimbangkan jumlah yang mau pensiun juga teman-teman. Karena apa? Karena nantinya akan diganti dengan baru. Kemudian yang ketiga nantinya untuk pengusulan itu nanti mempertimbangkan tentang pembiayaan teman-teman ya, anggaran itu juga perlu teman-teman ya. Kemudian ada yang tahun kemarin yang tidak dapat, nah itu nanti diprioritaskan teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman yang tenaga honorer. Mudah-mudahan nantinya untuk tahun ini lulus semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.